Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Ahmad. Ini ada demonstrasi kontekstual yang harus saya lakukan terkait program guru penggerak, yaitu wawancara dengan kepala sekolah terkait tentang pengambil keputusan yang selama ini dijalankan. Mohon izin, nanti ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan terkait pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan oleh Pak Ahmad, yang nantinya akan kami laporkan di Learning Management System di program guru penggerak. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana Pak Ahmad menjalankan pengambilan keputusan di mana kedua kasusnya dirasa sama-sama benar gitu Pak, yang dilakukan dengan selama ini itu. Ya, kepala sekolah memang bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan kelembagaan sekolah. Dalam hal ini yang pertama, bagaimana mengelola personalia, yang kedua bagaimana mengelola manajemen sekolah, dan yang ketiga bagaimana mengelola sistem keuangan yang ada di sekolah. Dan setiap poin tadi tentu sehari-hari berhadapan dengan masalah. Misalnya untuk personalia itu, apakah permasalahan di guru ataukah permasalahan di karyawan, tata usaha, ataukah menghadapi permasalahan siswa. Nah, mungkin dalam hal ini lebih kita pada permasalahan siswa misalnya. Jadi ada dalam pengelolaan atau memanage tentang siswa ini. Jadi dari awal PPDB atau awal masuk siswa itu kita menjelaskan, mensosialisasikan tata tertib sekolah kepada orang tua siswa, kepada siswa, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga kalau ada permasalahan itu bisa diidentifikasi masalahnya seperti apa. Nah, saya ambil contoh misalnya siswa di dalam kegiatan KBM sehari-hari, nah ternyata melanggar aturan sekolah. Apakah dalam hal kedisiplinan, apakah dalam hal tata tertib sekolah, apakah permasalahan dengan bapak ibu guru misalnya. Nah, dari sisi siswa pasti merasa benar, dari orang tua pasti akan membela siswa. Tapi sebagai kepala sekolah tentu ada sisi tentang sekolah secara keseluruhan, tata tertib sekolah, menyangkut keseluruhan siswa, menyangkut bapak ibu guru dan seterusnya. Maka hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi masalah itu pada poin apa. Ya, identifikasi masalah. Baru kemudian yang kedua, setelah tahu kita permasalahan, maka di kelas itu kan ada wali kelas. Maka persoalan itu bisa diselesaikan di kelas oleh wali kelas, sehingga bisa diambil tindakan, apakah dia melalui istilahnya restorasi lah, diambil bagaimana sistem dari sisi siswa maupun dari sisi guru dalam KBM di kelas misalnya. Jika itu selesai, maka tidak perlu lanjut. Tapi kalau misalnya itu belum selesai, maka ada tingkatan berikutnya, dikonsultasikan kepada BP. Tentu ini lebih ada lagi konseling di sana. Jadi ada siswa berjenjang, kemudian wali kelas, baru kemudian tidak selesai ke jenjang tingkat
berikutnya yaitu BP. Nah, maka dengan tindakan konseling, bimbingan, lalu dicari solusi yang terbaik. Dicari solusi yang terbaik dari sisi siswa dan juga dari sisi sekolah secara umum. Kenapa? Karena sekolah itu tentu lebih banyak yang dipikirkan, lebih banyak yang diperhatikan. Baru kalau misalnya belum ada titik temu, maka berikutnya adalah persoalan itu kita undang atau bisa juga sekolah home visit. Untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang permasalahan siswa ini bagaimana kok terjadi pelanggaran tata tertib sekolah, maka dilihat dari orang tua. Maka akar permasalahan itu bisa ketemu, selesai. Hanya di tingkatan katakanlah BK, BP dengan orang tua. Dihadirkan di sekolah, ada titik temu, baru kemudian dilaksanakanlah solusi untuk permasalahan itu. Jika itu terus belum menemui titik temu, maka baru kemudian ke wakil kepala sekolah. Kalau misalnya dia mengenai bidang kesiswaan, tentu wakil kesiswaan. Kalau berkenaan dengan itu pelanggaran akademik, tentu dengan wakil guru. Kalau misalnya terjadi perusakan terhadap sarana prasarana sekolah, tentu dengan wakasatgas. Itu dibanding dia diselesaikan dengan waka. Tentu belum sampai ke kepala sekolah, itu sudah sebagian besar sudah selesai. Baru kalau itu memang pelanggarannya berat, tiap jenjang tadi dari wali kelas tidak selesai, dari BP juga tidak selesai, di tingkat waka tidak selesai, maka baru di tingkat kepala sekolah. Maka kepala sekolah dengan tugas pokok dan fungsi mengelola manajemen sekolah, yang pertama tentu saja dari identifikasi masalah berjenjang tadi kita rapatkan dari dewan guru. Mungkin ada masukan dan seterusnya. Baru kemudian hasil dari musyawarah atau dari berbagai laporan tadi itu diambillah keputusan oleh kepala sekolah yang mengikat kepada yang bermasalah. Tentu itu akan lebih komprehensif, sehingga tidak serta-merta kepala sekolah langsung ini dipulangkan atau ini dikembalikan ke orang tua, ini diskorsing atau apa. Tidak serta-merta begitu. Dengan berjenjang itu tadi, insya Allah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah benar-benar tepat, bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang lebih penting lagi ya itu tadi restorasi justice lah ibaratnya, itu bagaimana mencari solusi yang terbaik dari sisi yang merasa benar, dari sisi yang bermasalah siswa misalnya. Keputusan kepala sekolah dengan berjenjang tadi itu insya Allah sudah mempunyai kekuatan justifikasi yang sudah tanggung jawab baik di internal maupun eksternal. Intinya Pak Ahmad tadi sudah melakukan langkah-langkah berjenjang dari identifikasi secara berjenjang, kemudian wali kelas, BP pun nanti juga melakukan konseling, bungkusit, sampai akhirnya orang tua dihadirkan. Kalau memang belum baru ke waka, dan yang terakhir nanti diputuskan kepala sekolah bersama dengan dewan guru. Dengan demikian keputusan itu pasti punya kekuatan yang baik, dan tentunya ini sudah dianggap oleh Pak Ahmad sampai sekarang efektif, Pak. Ya, seperti itu yang kita lakukan dan itu efektif. Tidak ada kendala. Tantangan Pak Ahmad selama ini melakukan pengambilan keputusan berjenjang dari yang paling bawah sampai akhir,
sampai atas seperti apa tantangan? Nah, tentu kadang tidak bulat 100% katakanlah begitu. Semua personalia itu ada masing-masing kepala. Itu kadang-kadang ya, tapi itu keputusan yang terbaik itu pasti dengan melalui berjenjang tadi itu. Jadi itu. Kalau tantangan pasti ya ada 1-2 dari personalia, apakah dari Bapak Ibu guru, apakah dari personil yang lain atau saya, pasti ada yang tidak mufakat. Ya. Tetapi ya keputusan harus diambil. Keputusan harus diambil, tidak dihentikan. Jadi ibaratnya untuk kelangsungan pengelolaan kelembagaan sekolah itu harus diambil. Tantangan bisa macam-macam. Kadang-kadang bisa dari internal maupun eksternal. Jadi ini kalau dari internal saja mungkin dari 1-2 guru yang tidak sepakat itu pasti ada. Persoalan pro dan kontra. Pasti ada. Tidak sulit untuk mencapai 100% setuju misalnya gitu. Tapi setidaknya dengan pertimbangan berjenjang tadi itu akan dicapai. Apakah dari berjenjang sampai ke misalnya adalah ini permasalahannya bisa dibilang berat yang membutuhkan rahmat ada di dalamnya, apakah ini diputuskan pada seketika itu hari yang sama atau ada tentu bagaimana? Ada yang harus diambil cepat, ada yang perlu waktu karena waktu itu sendiri menyelesaikan masalah. Jadi tapi ada juga yang tidak harus menunggu, ada yang segera. Nah itu ya lihat konteks permasalahannya. Kadang kita biarkan itu selesai dengan sendirinya. Kadang waktu ya pikiran manusia itu kan bisa berubah. Bisa berubah. Nah, jadi lihat konteks permasalahan. Ada yang harus cepat, ini harus diambil keputusan hari itu juga. Tetapi ada yang biarkan dulu. Nah, misalnya bisa kadang 1 minggu, 2 minggu sampai 1 minggu, 2 minggu. Itu kadang selesai dengan berjalannya waktu itu sudah. Jadi tidak bisa harus diambil seketika atau ditunda dulu. Ya lihat konteksnya kalau jadi. Jadi prioritas kalau sudah demikian maka kita ambil prioritas. Jadi skala prioritas. Kalau ini sabar dulu, ini bisa diselesaikan agak membutuhkan waktu lama, tapi ada juga yang ini harus segera cepat, seketika itu harus diambil tindakan. Misal persoalan yang dipertanyakan oleh guru, ya, yang dipertanyakan guru terhadap kebijakan sekolah misalnya. Ini bagaimana ini kondisi darurat? Kelas ini tidak bisa ditempati karena sesuatu sebab. Bagaimana reaksi kepala sekolah? Nah, tentu segera carikan solusi hari ini juga. Sebab kalau tidak, kocar kacir ini siswa. Pembelajarannya juga tidak bisa jalan pembelajaran. Nah, itu butuh waktu cepat. Gimana? Ya, tentu kepala sekolah harus punya referensi pengalaman, referensi banyak hal untuk membuat keputusan cepat. Kalau ditunda malah kacau misalnya. Ya seperti kemarin ada kejadian tiba-tiba hujan lebat, atap jebol, bocor, banjir, harus persoalan disegerakan, hari itu juga pokoknya harus diselamatkan. Artinya Pak Ahmad, jadi faktor-faktor yang mempermudah jenengan selama ini melakukan pengambilan keputusan, yang pertama adalah skala prioritas. Yang kedua tentunya durasi waktu tadi. Iya. Ada yang versi pendek, menengah sampai jangka panjang yang kemudian juga pengalaman jenengan selama ini. Betul. Dan yang terakhir adalah referensi jenengan, sehingga itu faktor yang mempermudah jenengan melakukan pengambilan keputusan. Jadi ada tentu pengalaman
pengalaman menyelesaikan masalah atau pengalaman selama ini sudah terbentuk. nah, itu harus melatar belakangi untuk pengambilan keputusan. Selama ini melakukan pengambilan keputusan oleh Pak Ahmad sendiri, apa yang Pak Ahmad bisa rasakan atau dipetik dari pengalaman itu? Nah, kita semakin lebih dewasa, lebih matang. Jika kita sering berhadapan dengan masalah, Semakin sering berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan masalah semakin dewasa, semakin dewasa. Kenapa? Kadang kita menjadi lebih aktif lagi. Kadang orang misalnya, kok tiba-tiba ada kunjungan, tiba-tiba ada tantangan, ada permasalahan begini, bagaimana ini penerapan sesuatu yang baru, ini harusnya begini, atau kita mengambil yang lama saja. Oh, tidak bisa, kita harus hadapi masalah itu, dan kita akhirnya, dan itu yang membuat kepuasan lebih terasa dari pengalaman menghadapi atau menyelesaikan masalah tadi. Itu membentuk orang semakin bergairah. Kalau kita tidak menghadapi tantangan, kita rutinitas, maka itu dapat dipastikan sebentar lagi akan hilang. Tantangan masalah yang selama ini dengan tangani yang dirasa paling menantang atau mungkin berat ya, apakah itu dari sisi siswa, manajerial, atau sisi apa Pak selama ini yang ada? Kalau yang saya rasakan yang ini tentu yang berhubungan dengan nasib orang banyak. Nasib orang banyak. Ya, dalam kategori misalnya begini. Kadang kalau orang nuntut terhadap pemenuhan dirinya, egonya muncul. Misalnya saja dalam penataan jam saja. Dalam penataan jam saja kadang ada yang gremeng, Bapak Ibu guru atau apa. Nah, kalau saya berpegangan tata aturan aja. Tapi kalau misalnya kita tata aturan, tentu bisa. Tapi kadang-kadang tata aturan itu ada yang sifatnya keras dan mengikat. Betul. Keras dan mengikat. Di sisi lain dimana juga harus mengakomodasi kepentingan di luar aturan. Kedua-duanya jadi ini mensinkronkan bagaimana itu bisa diterima oleh semua orang. Yang paling tantangan yang paling berat adalah ketika orang itu terkurangi haknya, itu pasti akan ngotot. Nah ini. Tapi kalau kita memberikan pemahaman bahwa di samping hak itu ada kewajiban. Titik tengah yang sebenarnya begitu. Kalau misalnya kewajiban itu kita laksanakan, maka adalah sesuatu yang wajar kita menuntut. Bisa contoh saja tunjangan, ini bagaimana kalau kurang jam atau ini. Ketika dia bersentuhan dengan kepentingan dirinya, ngototnya bukan main mintanya. Tapi ketika ditunjukkan kewajibannya, lebih banyak menghindar. Ya, Pak Ahmad itu lebih banyak ketika ada masalah-masalah seperti itu, lebih mengarah ke aturan atau tata tertib yang berhubungan dengan kewajiban. Kita berpedoman terhadap tata aturan. Kalau saya sifatnya lebih mudah. Kalau menurut saya tantangannya tidak terlalu besar. Kenapa? Ya kita diikat dengan aturan. Ya, aturan itu juga salah satu faktor dengan memudahkan kita kembalikan kepada tata aturan. Tapi tentu saja yang paling memberikan solusi yang terbaik tentu lalu kemudian kita sesuaikan. Kalau misalnya Pak Ahmad ini keputusannya itu berbenturan dengan legalitas hukum, itu Pak Ahmad seperti apa mengambil keputusan? Saya harus berdoman pada tata aturan itu. Saya harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau tidak, atau saya membuat terobosan yang tidak punya landasan, tentu saya tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusan saya.
Tapi kalau saya ada legal formal, wah, berani saya. Nah, gitu. Kalau legal formal. Jadi kadang-kadang persoalan itu yang tidak bisa hanya di Satu sisi. diselesaikan hanya legal formal. Ya betul. Sisi manusia itu, kemanusiaan. nah itu sisi. Jadi kalau saya itu prinsip aja, prinsip keputusan Pancasilais lah. Nah gitu. Kalau misalnya yang pertama ya sebagai insan yang bertakwa, beriman dan bertakwa itu saja sudah selesai ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ya dilanjutkanlah sisi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan hanya menuntut keadilan, tapi sampai juga harus beradab gitu. Kalau masih ada persoalan lagi ya, bagaimana menyelesaikan itu secara persatuan. Nah Indonesia kita membutuhkan itu hanya harus bersatu dan tetap berpecah belah kan gitu. Kalau masih sulit juga ya dimusyawarahkan kan gitu. Sila keempat. Hari yang kelima yang terakhir. Ya, itu sebenarnya landasan yang cukup kuat kita dalam skala berbangsa, dalam skala berorganisasi kelembagaan, apalagi ini kelembagaan pemerintah. Itu sudah bagus. Kita nggak perlu pakai dalil-dalil yang cukup panjang, sudah hanya kita bisa. Maka penting sekali seorang leader harus punya memang harus punya rasa leadership. Itu yang kalau Pak Ahmad dihadapkan Pak Ahmad ini tadi kan menarik sekali Pak Ahmad ini dihadapkan di satu sisi dengan aturan, di sisi lain dengan sosial kemanusiaan. Pada kasus yang sama Pak Ahmad ini cenderung kemana? Apakah ke aturan atau ke sosial kemanusiaan? Saya berimbang Pak. Ya, saya melihat kasus itu Pak. Iya. Jadi tidak selalu aturan itu bisa enggak, itu aturan yang suka kita bisa berargumen juga. Tapi saya berimbang aja. Saya lebih sebagai wasit. Wasit itu kan penengah. Nah, itu diambil dari kata serapan itu. Besar itu agama itu wasit pasar. Jadi kita menjadi umat menengah. Jadi menjadi yang pemimpin yang adil kan gitu. Itu berarti kita tidak bisa kita sistem otoriter ya enggak. Pertanyaannya sudah semua saya banyak belajar tadi Pak dari Pak Ahmad bagaimana melakukan pengambilan keputusan. Jadi di satu sisi ada sisi yang sama-sama benarnya begitu Pak, di sisi aturan benar, kok di sisi sosial emosional juga kemanusiaan juga mungkin ada rasa-rasa yang perlu dimasukkan sehingga dengan berada di tengah. Itu tadi luar biasa sekali Pak Ahmad. Termasuk konsep Pancasila yang selama ini awalnya ketuhanan itu penyelesaian yang bisa dibilang baru buat saya karena selama ini pengambilan keputusan itu didasari dari berbagai macam aspek begitu. Tapi tips-tipsnya Pak Ahmad tadi luar biasa sekali membuat saya terbuka. Ternyata pengambilan keputusan itu tidak hanya didasari pada satu dua hal, tapi banyak hal sampai tadi ada bisa berjenjang, kemudian skala prioritas, ada juga durasi waktu, kemudian legalitas berhubungan dengan hukum formal, ini semua menjadi pemahaman yang harus dipahami secara baik oleh seorang leadership dan yang sudah diambil oleh Pak Ahmad selama ini. Ya, gitu. Pak Ahmad terima kasih untuk sharing ini tadi luar biasa sekali. Kapan lagi begitu bisa komunikasi terkait hal lain? Siap. Program guru pendidikan saya. Pak Ahmad terima kasih. Ya. Hari ini ilmunya luar biasa sekali. Mohon izin untuk kelas Pak Ahmad. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.